Sinetron nudo. 알다시피 회장님이 화가 많이 나셨잖아. Annyeonghaseyo, balik lagi di Sarjana Drakor bersama Siddiq Rahman. Seperti biasa, kita bakal membahas kali ini The Wars of Marriage yang sudah memasuki episode 7 dan 8, dimana di episode 1 dan 6 adalah sebuah landasan cerita series ini atau drama ini bakal berkembang ke depannya, dan terbukti di episode 7 dan 8 semakin berkembang, tokoh-tokohnya semakin banyak, ya kan? Semakin, kalau kata Jokowi itu semakin ribet. Ruwet. Ya, di episode 78 kita banyak perkembangan plot, di antaranya adalah di mana rumah Sunwoo itu terjadi sebuah teror, yaitu dari mantan suaminya sendiri ya, Tae-oh, yang sebenarnya di satu sisi juga Tae-oh ini pengen menghancurkan dengan meneror di rumahnya ini lewat orang suruhan, yaitu pacar dari anak perempuan yang dibantu sama Sunwoo. Ini adalah orang yang dipenjara selama setahun gara-gara Sunwoo, gara-gara melakukan kekerasan terhadap pasiennya si Sunwoo itu yang bantu-bantu Sunwoo di penyelidikan di episode 34, penyelidikan dari kasus perselingkuhan si Tae-oh ini. Dialah yang meneror rumah si Sunwoo. Ternyata suruhan dari Tae-oh itu sendiri ya. Tapi di satu sisi juga Tae-oh ini masih belum move on sama si Sunwoo, karena Tae-oh tidak mau si Sunwoo ini disakitin secara physically gitu ya. Tidak mau Sunwoo ini kenapa-napa, diapain gitu ya, dilukai lah. Hanya menyuruh neror aja rumahnya gitu. Jadi Sunwoo makin terpuruk lah gitu. Tae-oh juga pengen nyumbang ke rumah sakit di mana Sunwoo bekerja, di mana nantinya syaratnya adalah Sunwoo harus dikeluarkan dari rumah sakit. Jadi di satu sisi Tae-oh ini tuh jahat, mau balas dendam juga sebenarnya. Tapi di satu sisi juga ketika Tae-oh melihat ada sesosok karakter baru, yaitu si dokter psikiater itu, Tae-oh tuh kayak sedikit-sedikit ada cemburu gitu. Jadi ya pasti ada rasa yang tertinggal sedikit gitu antara Tae-oh ke Sunwoo ini gitu. Sebaliknya juga seperti itu di episode 6, seperti apa Sunwoo mendatangi pesta dari anaknya Daekyung gitu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Nah, ada beberapa subplot yang lain yang baru. Yang menarik adalah di mana muncul karakter yang baik ya, ibu ini. Saya lupa juga namanya siapa. Saking meluasnya cerita dari The Wars of Marriage, jadi karakter-karakter yang baru mulai muncul. Salah satunya adalah ibu ini. Ibu ini adalah pasien dari Sunwoo. Pasien yang suaminya itu sering selingkuh juga. Jadi overall dari drama ini itu tentang perselingkuhan juga garis besarnya. Setiap rumah tangga itu pasti ada perselingkuhan. Termasuk tetangganya itu ya, akuntan si Tae-oh itu yang diselingkuhin juga sama Sunwoo itu kan juga selingkuh lagi nih sama pegawai restoran yang ia datangi. Jadi secara garis besar memang tentang perselingkuhan di series ini gitu ya. Dan ibu ini adalah korban juga perselingkuhan. Jadi dia menolong juga Sunwoo di drama ini. Jadi ada beberapa orang-orang yang support juga sama Sunwoo. Di satu sisi Daekyung dan ibunya juga bergabung gitu dalam satu kayak grup sosialita gitu yang main tembak-tembak gitu ya. Jadi mereka bergabung di dan 10 bakal dikupas lebih lanjut bagaimana drama yang semakin brutal gitu ya. Semakin tatap mukanya tuh kuat gitu. Jadi satu lingkungan lah gitu mereka-mereka ini. Bagaimana sarkasme sindir-sindiran di antara mereka ini yang menarik nanti di episode 9 dan 10 gitu ya. Saya penasaran bagaimana kelompok-kelompok sosialita ibu-ibu ini bakal berkonflik itu seperti apa. Seru sekali melihat ibu-ibu kalau berantem. Bagaimana nanti siapa yang mihak siapa gitu. Itu bakal seru banget. Terus
yang tidak kalah penting adalah subplot di mana anaknya Sunwo yang gede, yang laki-laki, anaknya Tae-oh juga, ya, si Jeon-yong. Jeon-yong ini ternyata labil, ya, namanya juga anak-anak gitu. Di episode 56, Jeon-yong ini memilih ibunya gitu ya, karena melihat Tae-oh atau ayahnya sendiri jahat. Di satu sisi, Tae-oh juga menginginkan si anaknya ini untuk bersama Daekyung dalam satu rumah gitu ya. Terbukti ada scene makan gitu ya di rumah baru Daekyung dan anaknya juga yang kecil ya. Jadi Junyoung ini tetap memilih Tae-oh juga, tetap memilih ayahnya juga gitu. Jadi emang saya yakin kalau jadi dia si Junyoung ini juga bingung gitu. Karena memang ya namanya juga orang tua, ayah ibu nggak bisa dipisahin gitu ya. Jadi mau nggak mau juga kita sebagai anak juga perlu sosok ayah gitu ya. Di satu sisi juga kita tidak bisa meninggalkan ibu gitu. Jadi memang dalam posisi ini nggak bisa disalahin juga si Jeon-yong gitu. Jadi kalian sebagai netizen ya, sebagai judgment atau yang menghakimi atau penonton tidak bisa sepenuhnya menyalahkan si Jeon-yong. Karena Jeon-yong juga sampai ke psikiater, ke dokter psikiater itu si laki-laki yang masuk kehidupan barunya Sunwo itu ya. Dia sampai ke psikiater karena dia tertekan. Karena perceraian ini juga tertekan sama Sunwo juga di satu sisi gitu. Makanya dia ke psikiater dan ketahuan lah sama si Sunwo. Artinya si Daekyung ini, anak laki-laki ini juga mentalnya juga kena gitu. Bagaimana menghadapi ayah ibu yang bercerai ini pasti dampaknya juga sangat kena banget ke psikisnya gitu. Ke mentalnya, ke pikirannya gitu. Makanya dia berani untuk makan malam di rumahnya Tae-oh dan Daekyung pun mencoba untuk menerima gitu. Berusaha untuk menerima si Jeon-yong gitu. Ya mau nggak mau itu kan anaknya suaminya. Jadi semakin menarik perkembangan ceritanya dan karakter-karakternya semakin berkembang, semakin berubah gitu ya, kelihatan berubah. Di satu sisi ada yang menerima kenyataan bahwa si Daekyung menikahi duda, jadi harus menerima anaknya juga. Di satu sisi Sunwo juga tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik sama anaknya juga. Di satu sisi Tae-oh juga pengen sepenuhnya ada di Daekyung, jadi sama-sama keras lah Tae-oh dan juga Sunwo gitu ya. Maaf ya, mohon maaf belibet nama-namanya karena emang drama ini semakin luas ya. Terbukti apa saya bilang di episode yang lalu. Kalau kalian belum nonton, linknya ada di atas atau klik saja playlist review drama Korea. Di situ dibahas 5-6 dengan sangat komplit bahwa ini adalah sebuah landasan. Kemudian masuklah di 7-8 ini, langsung tuh ceritanya dan karakternya berkembang, bahkan perubahan karakter sudah mulai terlihat. Di antaranya adalah si Daekyung dan juga si Jeon-yong. Bahkan disiapkan surprise kamar barunya ya dengan beserta isi-isinya. Kamar yang direncanakan si Tae-oh, si Daekyung malah berubah kan 360 derajat, mau menerima dan membuatkan surprise kamar baru untuk si Jeon-hyung gitu. Menarik sekali perubahannya gitu ya. Jadi plot twistnya ada di situ sebenarnya, ada di karakter, perubahan karakternya gitu ya kira-kira. Kalau kalian punya komentar lain terhadap episode 78 khususnya ya, bagaimana pendapat kalian tentang si Daekyung ini? Apakah dia anak durhaka? Kalau menurut saya sih enggak ya. Justru saya kasihan sama Daekyung, sumpah. Ketika dia ketahuan di psikiater gitu, saya ngerti banget gimana dia bingung gitu, mau nggak bisa lah gitu. Mau ke Tae-oh gimana, mau ke ayahnya gimana, mau ke Sunwo gimana, mau ke ibunya juga gimana. Jadi bingung gitu. Wajar lah dia ke psikiater, wajar banget. Jadi tidak ada anak yang durhaka di sini sebenarnya. Mungkin kalian yang mohon maaf anak dari korban perceraian mungkin lebih relate ya melihat Jeon-hyung ini. Jadi sangat menarik di episode 9-10 nanti bagaimana grup dari sosialita ibu-ibu ini ya, yang nembak-menembak ini, yang jago nembak ini, apakah nanti saling tembak gitu ya, lagi ngumpul-ngumpul gitu karena emosi gitu ya, karena tidak lagi dengan kata-kata, emosinya langsung saja ditembak gitu sekalian, biar mati itu ibu-ibu gitu ya. Seru sekali melihat ibu-ibu ini. Terus waktu di spa, diurut itu juga diurut. Diurut habis becak pak, diurut di spa gitu ya, dipijit gitu ya, dilulur. Ternyata pegawainya adalah si pasien, si ibu itu yang korban kekerasan hubungan. Jadi emang berkaitan, saling berkaitan itu. Menarik sekali. Wajar ratingnya di episode 8 ini sampai 20% loh. Kalian bayangkan 20% di episode 8. Luar biasa.
Sky Castle itu ya, yang sekarang masih tertinggi di GTBC, itu 23% itu di episode terakhir ya. Mendekati episode terakhir itu baru nyampe di 23%. Saya kira prediksi saya di episode 10 mungkin kalau memang konsisten baik dan berjalan mulus plot dan karakternya nanti 25 di episode 10 di The World of Marriage ini pasti tercapai rating tersebut. Dan di Indonesia pun juga mulai hype banget nih The World of Marriage. Padahal sebenarnya sinetron juga gitu ya kan. Indonesia wajar karena bu ibu demen banget sinetron. Di Korea saya tidak mengerti juga. Orang-orang Korea penonton di sana juga suka yang kayak sinetron begini gitu. Bingung juga kenapa. Karena memang di satu sisi treatmentnya sinetron banget seperti yang saya sering bilang di setiap episode. Tapi untungnya penulisnya ya, writernya itu bagus di perkembangan karakter. Ada plot-plot yang mengejutkan, cerita-cerita yang relate, juga membuat terpancing emosi penonton gitu, yang semakin, kalau kata Bapak Jokowi tadi, semakin ruwet ya kan. Itu yang bikin penonton akhirnya banyak menjadi ratingnya tinggi. Jadi salut buat writernya, penulisnya ya, semoga terus ada kejutan-kejutan yang lain di episode 9-10. Begitu ya kira-kira ya. Oke. Sampai jumpa di episode 9-10 The World of Marriage selanjutnya. Jangan lupa ikuti playlist review drama Korea di Sajana Bioskop, atau yang sekarang diganti lebih fokus ke Sajana Drakor karena bioskop masih tutup ya. Memang corona kurang ajar. Dan share ke teman-teman kamu yang belum nonton drama ini. Coba kita racuni ya. Ayo kita sama-sama untuk melihat perdrakoran duniawi ya. Oke, sampai jumpa and